Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Cucu Bu Rina dan hadir ya di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan. Kabarnya gimana selain ini? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, di sini kita akan sama-sama praktekkan tentang coaching lagi ya. Nah, dalam coaching ini berdasarkan rubrik penilaian dari sesi dokumentasi kan Bapak Ibu sudah mendapatkan rubriknya. Mudah-mudahan dalam coaching ini bisa sesuai dengan rubrik penilaian itu ya, sudah dipelajari kan rubriknya. Mudah-mudahan bisa terpenuhi dengan rubrik itu. Terutama kita bisa melaksanakan coachingnya dengan baik. Itu yang pertama. Nah, dalam proses coaching saat ini di sini yang sebagai coachnya Bu Cucu ya, coachnya Bu Rina. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bu Cucu dalam saat coaching nanti? Yang akan digunakan oleh saya dalam coaching kalau mengenai yang dikembangkan, saya akan mengembangkan dalam segi pengembangan, saya ingin mengembangkan di identifikasi dan rencana aksinya gitu Pak, gitu ya. Itu kompetensi yang ingin dikembangkannya. Iya. Yang lebih spesifiknya? Yang lebih spesifiknya ya mohon bantuan dari sisi pertanyaannya agar tercapai ada solusi dari identifikasi dan rencana itu tadi. Iya, iya. Oke. Kemudian bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi, indikatornya apa? Indikator ketercapaiannya saya ingin coaching lebih terbuka. Iya, membuka diri gitu kan. Oke, kalau gitu silakan selamat melaksanakan proses ini. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi. Sudah mau datang ke ruangan ini. Terima kasih atas waktunya di Iya. Tapi saya mengganggu waktunya Bu Cucu. Ada apa nih? Saya tanya buru-buru. Ya kan mumpung lagi istirahat ya karena saya ingin ngobrol dulu kemarin nih ke anak-anak belajar seni budaya. Iya. Saya mengajar di jam ke-1 ke 23 Iya. dan ke 7 ke 8 Iya. Cuman di waktu jam 1 ke 23 itu anak-anak memotivasi sekali lah. Rame ya, kelas rame, seru gitu, menyenangkan sekali, kelihatan lah dari anak-anak juga dia seru. Iya. Tapi di jam ke 5 jam ke 7, 8, 9 anak-anak itu lebih tidak antusias gitu, lebih banyak diam gitu Bu di jam terakhir tersebut. Iya. Kira-kira Bu, apa tujuan Ibu bertemu dengan saya hari Saya ini? ingin ke anak-anak di jam terakhir jam ke 7, ke 8, 9 itu atmosfer sama, motivasinya juga, serunya sama, keseruannya sama. Jadi ingin anak-anak lebih antusias samanya dengan di jam pertama. Oke, berarti tujuan Ibu datang ke sini keinginannya untuk memotivasi belajar siswa pada jam-jam terakhir agar di jam pembelajaran terakhir itu sama dengan di jam pembelajaran pertama. Iya, oke. Tapi sekiranya, nah, apa yang sudah Ibu lakukan sebelum-sebelumnya? Untuk pembelajaran di jam pertama, dan saya sih menyamaratakan pembelajaran ya Bu ya, mau itu model pembelajaran, mau itu metode pembelajaran di jam pertama maupun sampai jam terakhir biasanya saya sama, karena kan kalau saya membuat pembelajaran yang berbeda atau metode pembelajaran yang berbeda, rasanya tuh double kerja gitu Bu. Jadi banyak pekerjaan gitu, rasanya kayaknya sama aja nih di jam pertama juga dengan menggunakan model yang sama, metode pembelajaran yang sama, jam terakhir juga sama. Tapi ternyata saya salah tangkap itu Bu, jam terakhir itu tidak seantusias di jam pertama. Oke. Berarti tadinya Ibu ingin menyamakan metode pembelajarannya juga yang sama, tetapi setelah dicoba ternyata ada sedikit perbedaan ya. Kira-kira yang membuat perbedaannya apa Bu? Kalau Antara di jam jam pertama dan jam pertama terakhir. kan lebih seru ya. Di jam pertama lebih seru. Kalau misalnya dibuat kelompok, dikasih pertanyaan, diskusi, ataupun saya melemparkan pertanyaan kepada anak-anak itu dia banyak yang respon. Tapi kalau yang di jam terakhir, jam ke 7, 8,
merespon sama sekali, cenderung diam, Oh, itu. gitu kan, kayaknya ngantuk gitu Bu, Oh, itu. udah ngantuk. Oke. Atau ibu mungkin sudah apa setidaknya kepada siswa itu bertanya gitu Bu, apa kira-kira penyebabnya gitu Bu. Nah, saya belum sempat bertanya kepada Mhm. anak, karena saya hanya melihat situasinya. Karena kadang kumpul sendiri ya Bu ya, Iya, lihat iya, anak iya, yang tidak iya, antusias, iya. ayo ayo gitu ya. Tapi lihat anak tersebut, saya tidak menanyakan kepada anak tersebut kenapa dia tidak antusias ya. Cuman terlihat dari gestur tubuhnya bahwa dia itu memang lelah, entah lelah ataupun memang jam pertama, jam ketiganya memang jam sebelumnya itu ada pelajaran yang mungkin mengantuk ataupun saya tidak menanyakan itu Bu. Mungkin nanti akan saya tanyakan. Iya, nah itu ya Bu ya. Jadi setidaknya sebelum kepada tukang tanyakan dulu kepada siswa, begitu kan ya. Lalu misalkan sebelum tujuan akhir yang ingin Ibu ketahui dan Ibu dapatkan dari apa yang sudah Ibu ungkapkan barusan, kira-kira tujuan selanjutnya ada tidak? Tujuan rencana saya selanjutnya sih, saya ingin coba menanyakan tadi kan Ibu, saya apakah sudah bertanya tentu saya ingin menanyakan kepada siswa kenapa pembelajaran saya tidak antusias. Saya ingin mulai itu, kalau memang seandainya bosan dengan metode yang saya buat atau model pembelajaran yang saya buat, saya akan berupaya untuk merubah metode pembelajaran yang saya akan sampaikan kepada siswa. Mungkin kalau di jam pertama menggunakan PowerPoint dan menonton video itu seru, di jam ke 7, 8, 9 itu tidak seru Bu. Karena kan di jam pertama kebetulan materi sekarang itu tentang menggambar flora dan fauna ya Bu. Fokusnya ke menggambar flora. Jadi kalau yang jam pertama kita melihatkan video mengenai floranya. Nah mungkin dari jam ke 7 ke 8 supaya anak-anak itu ada suasana baru, saya coba untuk keluar deh untuk pembelajarannya di luar ruangan gitu. Jadi anak-anak dibawa di luar ruangan melihat floranya secara langsung, menggambar flora. Jadi dilihat bentuk gambar, bentuk misalnya pohonnya secara langsung, tidak di dalam video. Oke. Adakah kekuatan Ibu dalam menghadapi masalah itu? Saya akan lebih explore diri mengenai tadi pembelajaran. Kalau memang situasinya sudah anak-anak sudah turun gitu ya, sudah tidak antusias, mungkin saya akan lebih peka gitu, lebih peka lagi kepada anak dan cepat-cepat mengambil tindakan mengubah metode pembelajaran yang akan disampaikan. Lalu misalkan adakah hambatan yang menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tadi? Atau ya seperti itu? Kalau hambatan mungkin kan setiap anak itu berbeda ya Bu ya. Kadang anak-anak itu dalam satu kelas ada yang antusias, ada yang tidak. Hambatan yang saya gunakan yang saya ini ya. Mungkin untuk hambatan yang lain dari segi sarana dan prasarana aja sih Bu. Misalnya penunjang untuk anak-anak belajar gitu kan, kalau memang anak ini sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa belajar di kelas ataupun ini apa nih yang saya akan gunakan. Itu ya. Berarti di sini adakah solusi lain? Solusinya agar anak mau fokus terhadap pelajaran Ibu, antusias terhadap pelajaran Ibu. Solusi lainnya? Kalau di jam terakhir mungkin selain menggunakan tadi belajar di luar ya, mungkin ada permainan-permainan yang dimasukkan ke dalam pembelajaran ataupun ice breaking-nya untuk konsentrasi untuk melatih konsentrasi anak ataupun mengembalikan fokus anak. Itu bisa dengan ice breaking ataupun dengan ya tadi kita ajak keluar anak dan dibebaskan. Kalau di jam terakhir mungkin akan lebih dibebaskan anak belajar seperti apa kita
tadi tanyakan dulu, Iya. tanyakan, Iya. aku mau belajarnya seperti Iya. apa? Supaya anakku jangan Berarti outdoor ya? Outdoor. Outdoor. Lebih Apakah outdoor. mau di lingkungan sekolah atau di luar sekolah? untuk sementara akan dilaksanakan di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Atau ada rencana lain, mungkin saya akan bekerja sama dengan orang luar gitu yang punya kompetensi di bidang gambar, misalnya di bidang ini supaya mereka ada suasana baru. Jadi tokoh gitu, tokoh kebetulan di tempat saya ada tokoh Iya. yang bisa melukis. Iya. Jadi dibawa menggambar bisa dibawa ke sekolah supaya mereka lebih ternyata tidak bosan dengan Iya, gurunya iya. ya, Nah, tidak itu, bosan dengan betul, gurunya. betul. Iya ya rencananya bisa Seperti gitu. itu ya? Bisa berencana sih Bu itu. Oke, siap. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Mengatasinya, itu kan ibu tadinya mau sistem agar anak fokus pembelajaran, saya mau selain menggunakan apa tadi ada ice breaking, itu kan, terus ibu juga mau memberikan pembelajaran outdoor di luar kelas. Bahkan ibu tadi sudah menyampaikan, oh iya ada tokoh gitu kan ya, kira-kira mau dibawa saja kemana, ke tokoh tersebut. Mungkin di sini bagaimana cara mengatasi permasalahan itu kan Bu, setidaknya Bu butuh transportasi. Apakah tokohnya itu dekat Bu dengan sekolah? Kalau ini sih harus ada pembicaraan dulu dengan pihak sekolah. Saya konsultasi dulu apakah memang ini diperbolehkan untuk mendatangkan tokoh tersebut. Saya juga harus berkolaborasi dulu atau berkonsultasi dulu, menghubungi tokoh tersebut apakah bisa atau tidak. Ya mungkin kalau memang tidak bisa dilaksanakan yang ini, ya saya akan melaksanakan yang tadi yang outdoor dulu. Oke, siap. Itu cara ibu mengatasi permasalahannya ya. Lalu adakah strategi selanjutnya ibu? Saya rasa cukup dulu Bu. Iya. Yang dua tadi kalau memang ada nanti saya konsultasikan kembali lah. Oke. Saya rasa dua dulu itulah Iya, yang tokoh sama Iya. yang outdoor, tapi yang paling saya utamakan dulu yang outdoor dulu. Oke, makasih ya Bu. Kira-kira Bu, siapa saja yang akan membantu mengatasi permasalahan tersebut? Kalau masalah yang tokoh itu mungkin saya akan kerjasama dengan pihak sekolah, masalah akomodasi dan segala macam. Karena birokrasi harus tetap dijalankan ya Bu ya. Paling kalau yang di outdoor itu saya mau kerjasama dengan guru IPA. Kan di situ ada ciri-ciri daun ya Bu ya, tentang biologi gitu. Nanti saya mau tanyakan sekalian kan namanya diamnya apa, kemudian pohonnya, jenis tanamannya apa, kemudian kan mereka lebih tahu gitu mengenai tumbuhan. Jadi saya bisa berkolaborasi ataupun saya bisa menanyakan dengan guru IPA. Oke. Lalu kalau misalkan tadi ibu sudah mengadakan kerjasama dengan guru IPA, karena dengan ciri-ciri tumbuhan dan berkolaborasi dengan mata pelajaran ibu, kira-kira Bu, apa keberhasilan target kedepannya? Target kedepannya sih yang pertama anak-anak bisa yang jelas sih menggambar flora ya Bu ya. Jadi bisa menggambar flora. Ciri-ciri dari tumbuhan juga kan harus sama ya. Iya. Ciri-ciri tumbuhan. Jadi mereka mengenal alam juga, bisa menggambar alamnya juga. Karena ini kan panjang ya Bu, kalau yang menggambar flora nanti ketemu lagi di kelas 8 juga tentang menggambar ilustrasi, kelas 9 juga bertemu dengan menggambar naturalisme. Jadi masih anak-anak harus tahu mengidentifikasi mengenai flora tersebut dan bisa menggambarkan flora tersebut. Baik, berarti berkesinambungan ya Bu ya, betul. dari kelas yang peringkatnya lebih rendah lanjut ke selanjutnya. Lalu apa komitmen ibu terhadap rencana ibu ke depannya? Saya akan lebih konsisten. Mudah-mudahan saya konsisten menerapkan ini. Dan konsisten juga berkolaborasi. Jadi kalau ada permasalahan saya bisa berkoordinasi gitu ya, flora, fauna juga sama kan. Nanti Betul. selanjutnya kan ada Iya. fauna tuh. Saya akan tetap konsisten berkolaborasi dengan teman. Iya. Dan mencari Oke. metode pembelajaran yang cocok untuk anak-anak. Iya, oke, semangat ibu. Lalu siapa yang dapat membantu ibu dalam rencana ibu ke depan?
sudah saya terutama diri saya sendiri, kemudian tadi pihak yang terkait misalnya guru BK, kemudian saya juga butuh kepala sekolah untuk mendukung sarana dan prasarana yang akan digunakan. Nah, Bu, dari apa yang sudah Ibu bicarakan tadi tentang keinginan Ibu memotivasi belajar siswa di jam pelajaran terakhir sama dengan jam pelajaran pertama, lalu bagaimana tindakan Ibu selanjutnya dari coaching kita kali ini? Nah, tadinya kan saya bingung ya, saya mau jam pertama dan jam terakhir itu seperti apa. Ternyata setelah ini ada beberapa solusi, ada rencana dan solusi yang saya siapkan sendiri ternyata ya Bu ya. Pertama tadi menggunakan ice speaking, lebih mungkin dengan ice speaking bisa lebih bersemangat anak-anak. Kemudian saya mencoba untuk pembelajaran yang keluar dan akan secepatnya merealisasikan itu Bu. Kapan Bu kira-kira bisa terlaksana? Kalau sekarang kan Bu sudah mulai pengulangannya Bu ya. Jadi semester depan ada kesempatan jika memang kan semester depan juga ada pembelajaran tentang seni rupa juga sama flora tentang cuman ragam hiasnya. Nah, saya akan laksanakan di semester 2. Oke, iya. Kira-kira Bu dari tadi dari awal Ibu sudah datang ke sini gitu kan ya, apa kira-kira kesimpulan dari hasil coaching kita kali ini Bu? Kesimpulannya saya mendapatkan solusi atas masalah saya sendiri Bu. Terima kasih sekali ya. Ternyata saya bisa merencanakan lebih dari yang saya bayangkan di awal gitu. Ternyata perencanaan saya bisa lebih panjang deh Bu ternyata. Nah itu Bu gitu kan ya. Jadi alhamdulillah Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dari awal permasalahan hingga perencanaan aksi dan kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu sudah terjawab oleh Ibu semuanya. Iya, Bu Ternyata saya bisa Bu Cucu ya. betul ya. Ternyata dengan Bu Cucu ternyata saya bisa Alhamdulillah. menemukan solusi saya sendiri. Alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu dibuat menjadi suatu permasalahan hingga menemukan solusinya bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar ya Bu Amin. ya. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan lebih berhasil lagi ke depannya. Terima kasih banget Bu Cucu yang tadinya saya tidak buntu sekali ya. Ternyata saya juga bisa menemukannya sendiri gitu permasalahan yang rencananya kedepannya seperti apa. Terima kasih banget. Iya. Maaf sekali ini mengganggu. Iya. Soalnya sekarang udah masuk jam lagi. Saya harus masuk lagi. Iya. Terima Bu kasih Cucu. sama-sama Maaf Bu Rina ya, sudah kesatunya. mengeluarkan Iya, unek-uneknya sudah saya- berbagi sama saya lega. saya. Terima kasih Bu Cucu. Mudah-mudahan ya tidak cukup sampai di sini. Iya, Kalau amin. ada apapun boleh kita berbagi gitu kan Terima ya. kasih, Bu Oke, Cucu. terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Enggak, silakan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Bu Cucu selama coaching tadi? Oke, yang sudah saya lakukan tadi Pak, menemukan suatu permasalahan dari Bu Rina dengan menggunakan alur tirta Pak. Yang saya lakukan itu mulai dari tujuan, rencana, identifikasi, dan juga kedepannya tanggung jawab Bu Rina, komitmennya mau seperti apa, seperti itu. Oke, di dalam sesi pasca percakapan ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan ya. Secara pasti ini apa yang sudah saya amati, saya temukan. Jadi Boleh. bukan untuk bukan untuk sebagai bahan refleksi juga gitu ya. Iya. Nah, dari apa yang sudah dilakukan tadi proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik, sudah Alhamdulillah. mendapatkan tirtanya dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi seperti apa, Iya. sampai kepada tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian dari temuan-temuan tadi ada beberapa hal yang sedikit menggelitik nih, cucu punten ya. Iya, boleh Pak. Nah, jadi masih ada perasaan untuk perasaan untuk melabel atau menghakimi itu masih ada. Boleh. Seperti kita kan dalam prinsip coaching itu kan sebetulnya kita bagaimana bisa menganalisis pemikiran orang lain. Betul. Kemudian tadi ada sedikit mengarahkan si coach harus melakukan tindakan dari pernyataan
Jadi tanyakan dulu ya pada siswa itu kan menginstruksikan dulu, padahal kan sebetulnya itu bukan dari coach sebetulnya gitu ya. Nah, kemudian tadi juga Bu Cucu menyimpulkan. Nah, sementara kesimpulan itu sebetulnya sebaiknya memang dari coaching. Tadi dari Cucu ada kalimat, oh berarti ini begini ya. Nah itu kan kesimpulan sendiri sebetulnya. Kita tidak menyimpulkan sendiri. Itu saja sebetulnya aja sudah bagus. Alhamdulillah ya. Bu Cucu sudah banyak pertanyaan berbobot ya. Apa, siapa, bagaimana, kapan gitu kan. Oke. Nah kemudian juga sudah sering alur cerita tadi. Jadi sudah bagus sih sebetulnya ya. Sudah berjalan dengan lancar, sudah merasa nyaman ya Bu Cucu tadi. Yang lebih bagusnya itu Bu Cucu bisa fokus pada coachingnya, ya sehingga si coach itu merasa diperhatikan. Dan setelah itu kan terbuka semuanya. Nah itu yang dari Bu Cucu ya sudah bagus. Nah dari Bu Rina sebagai coachingnya, gimana perasaan Bu Rina setelah melaksanakan coaching? Betul tadi lebih terbuka, betul Pak. Saya lebih terbuka dengan Bu Cucu, jadi lebih nyaman gitu, lebih nyaman berbincang dengan Bu Cucu, jadi tidak merasa dihakimi gitu. Oh iya, luar biasa ya. Nah kemudian dari Bu Cucu terakhir kompetisi apa yang dikembangkan setelah dari sesi itu? Mungkin saya tadi apa yang dikatakan Pak Arif betul, saya harus lebih fokus kepada permasalahan awas dan juga saya harus perlu banyak latihan lagi Pak untuk menjadi seorang coach. Kita sama-sama berarti Iya, alhamdulillah selesai. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Rina. Sama-sama. Ya, bila itu sudah selesai Pak Arif, Bu Rina, mangga tuh terima